Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan share cara baca gambar sesuai dengan tugas yang telah teman-teman lakukan. Saya ambil sampel tugas nomor 247 tentang sambungan baut. Nah, ini bacanya gimana? Terus di part list itu maksudnya gimana dan yang lainnya. Ini saya share nih. Oke, pertama ini ada 4, ada total ada 6 part sih, tapi pertama ada 4 dulu. Nomor 1 adalah baut. Nah, di sini tertulis bautnya baut segi 6 atau bahasa Inggrisnya hexagonal steel M20 kali 70. Nah, terus kali 70. Maksudnya gimana? Ini bautnya M20. Jadi kalau penamaan baut itu di teknik harus dibedakan seperti yang di otomotif. Nah, sekarang teman-teman nggak boleh tuh bilang kunci berapa baut kunci berapa kunci. Misalnya nih M20 nih kalau nggak salah kuncinya sekitar 27 nggak boleh. Karena yang dipakai adalah diameter dari ulirnya. Ini yang menentukan spesifikasi baut, misal menentukan kekuatan, bukan kepalanya. Nanti kalau misalnya pakai kunci L gimana? Ini seperti itu. Jadi penamaan baut itu dari diameternya, misal M20 di sini kalau tidak ada belakangnya berarti M20 kali 2,5, standarnya di situ. Misalnya begini, baut M20 spesifikasi. Biasanya itu dia harus kali 2,5. Terus ini maksudnya kali 170. Nah, 2,5 itu adalah jarak antar ulir. Itu standar. Misal teman-teman ada yang kemarin nih. Standar ukuran apa, ulir. Memang standarnya itu dia 2,5. Oke, kita dulu. Drawing. Kita orang teknik harus sabar. Nah, ini yang pertama saya klik dulu. Satu, maksudnya gimana dulu? Oke. Nah, di sini ulir nih standarnya nih M20. Nah, kali 2,5. M16 kali 2, M14 kali 2, M12 1,75. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini strip ulir jarak antar gigi, jadi 2,5. Nah, nanti ini kan diameter besar, mayor, diameter kecil, minor. Nah, diameter mayor itu, ya diameter minor itu adalah diameter besar dikurangi dengan besar. Nah, nanti kalau teman-teman mau bikin tab ya, misal M16 kali M20 kali 2,5, berarti 20 kurangi 2,5, yaitu 17,5. Jadi bautnya 17,5. Di besar itu adalah jarak antar ulir. Nah, panjang baut itu adalah dari kepala nih, length of nominal.
Jadi kalau M20 kali 70 ya ininya banyak bautnya bukan dengan kepalanya, jadi kepala nggak dihitung. Oke. Jadi misalnya ada ukuran baut, dia kepalanya nggak dihitung. Nah, baik lagi. Jadi maksudnya gimana? 25 tambah 25 sama dengan 50. 50 tambah 20. Jadi total adalah misal 70. Ya, kepalanya nggak dihitung. Nah, ini caranya baca gitu. Terus nomor 2 mur segi 6 sama. Nah, mur segi 6 ini eh, apa? Ini standar ya. Jadi kalau kepala baut dan mur itu nggak perlu digambar detailnya misal radiusnya berapa. Karena teman-teman cukup menyatukan di spesifikasi sudah cukup. Nah, ini namanya konterbur. Jadi dua-dua. Teman-teman harus tahu apa itu konterbur, apa itu countersink. Konterbur. Jadi kalau mau masukin baut M20 ya kepalanya harus dibor 22 lubangnya. Jadi biar masuk. Kasih tahu. Nah, yang namanya konterbur ini. Jadi nanti baut kan masuk nih. Ini harusnya kan diameter 20. Nah, teman-teman dibikin diameter 22. Kalau ini namanya countersink. Nah, dipakai buat baut-baut persing. Nah, ini namanya countersink. Biasanya 90 derajat. Jadi nggak pernah ada countersink itu misal 83, nggak ada. Teman-teman harus bikin 90. Nah, ini counterbur, ini countersink. Oke, kembali lagi. Nah, terus ini ada baut dengan beberapa. Nah, sini kalau ini adalah M16. M16. Nah, M16 di sini adalah kali, tadi berapa tabelnya? Kali 2. Nah, ini mana? Pelan ya. Oke. 16 kali 2. Terus tabelnya 14. Maksudnya gimana? Ini. Jadi kan ini teman-teman mau ngetap ya. M16 kali 2. Jadi diameter nominalnya 16. Terus tabnya adalah 16 dikurangi 2. Jadi 14. Jadi ngetapnya adalah diameter 14. Burnya 14, jadi baru tab. Jadi kalau mau ngetap 16 kali 2, harus burnya 14. Kalau burnya 13 ya nggak bisa. Kalau lebih dari itu, nanti dia akan longgar. Nah, terus standar ukuran baut nih. Ini kan bautnya ini platnya ya. Jadi tinggi aman dari suatu ulir atau tab itu adalah biasanya kali 2. Jadi kalau di sini nggak ada ukurannya, emang standarnya seperti itu. Misalnya, saya punya M16. M16 dikali 2 sama dengan 32. Jadi di sini teman-teman ini kan ada nih kedalaman 28. Tapi kedalaman 28 itu adalah ulirnya masuk. Teman-teman ketapnya adalah 32. Nah, ngebornya adalah 32 tambah 2. Jadi dibor dulu 34, ditapnya adalah 32 dengan kali 2 kali D, nanti ulirnya masuk 28. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini. Oke, tetapnya sampai 30, ngebornya lebih dari 35, ulir yang masuk ya sekitar di bawah kurang lebih dari 30. Nah, itu cara pemberian ukuran pada ulir. Terus, nah, saya ada contoh lagi nih yang agak harus teman-teman pahami, tapi tunggu dulu aplikasi jalan. Nah, simbol pada ulir. Nah, ini penting biasanya. Ada beberapa teman-teman yang masih bingung simbol ulir tuh pas pandangan depan seperti apa. Nah, misal seperti yang tadi, saya balik lagi. Nah, gambar teknik ini kan ada yang 3/4 ya. Nah, itu. Ada yang penuh. Nah, maksudnya gimana?
Oke, saya buka dulu. File open baut standar. Nah, ini contoh macam-macam baut standar. Ini ada hexagon, ini ada kunci L namanya, ini perseng dan lain-lain. Nah, saya ambil hexagon. Nah, ini yang mur. Memang dari sana gambarnya sudah seperti ini. Nah, ini maksudnya gimana? Kok beda sama yang ini? Oke, kita lihat dulu mana. Nah, ini moga-moga kelihatan ya. Ini sama ini beda. Kalau ini yang dalam 3/4, ini yang luar yang 3/4. Nah, ceritanya seperti ini. Kalau saya punya baut segi 60 yang ini gambarnya harus seperti ini. Satu, nah, kenapa seperti ini? Karena teman-teman ini kan ini misalnya F20 ya, yang diameter 20 yang ini. Ini adalah diameter nominal bawah. Nah, ketika menggambar ulir laki-laki, teman-teman kan nggak bisa ngukur yang diameter minimal ini. Nah, ini nggak bisa, ya kan? Makanya ketika ulir laki-laki baut itu menggambarnya yang 3/4 itu yang dalam. Nah, yang luar ini digambar penuh. Nah, beda dengan mur. Jadi kalau mur kan emang misalnya tadi mau bikin M20 atau M16 kali 2 berarti yang ini diameternya 14, yang ini diameternya 16. Nah, teman-teman kan kalau mur nggak mungkin kan bisa, nah kalau mau ini dipotong nih, potong dulu seperti ini. Misalnya seperti ini. Misal kalau udah dipotong ya. Nah, ini. Nah, dibuat kayak gini aja lah. Nah, jadi teman-teman kan kalau ini bornya berapa misal. Nah, di sini. Ini kan bisa diukur. Kalau yang ini kan nggak bisa diukur harusnya, yang 10 mili ini. Jadi penggambarannya adalah yang dalam dia lingkaran penuh, yang luar dia lingkaran 3/4. Nah, itu cara menggambar baut. Jadi kalau yang laki-laki itu yang dalam yang 3/4, kalau yang perempuan yang luar yang 3/4. Nah, ini perseng, perseng, apa, hexagon, hexagon, ini fungsi L, ini dan lain-lain jarang sih. Itu cara gambar baut. Nah, jadi aturan menggambar baut sudah saya jelaskan secara detail. Nah, ini kalau ini adalah bahan SS41 itu maksudnya adalah baut dengan kekuatan tarik 41 kg, ini namanya jenis bahan. 41 kilogram per milimeter persegi. Jadi kalau orang engineering itu, orang teknik menamai bahan secara 21 secara kekuatan tariknya, misal S41, S37 itu sama. Atau kekerasannya misal S5C, tergantung kebutuhannya. Kalau orang eh, konstruksi menamai bahan sesuai dengan kekuatan tariknya, tapi kalau orang masinis menamai bahan sesuai dengan kerasannya, misal S45C, S11. Nah, itu beberapa berapa eh, kekerasannya nanti dihitung. Misal di sini SS41 saya copy. Biasanya sih SS400 itu sama sebenarnya.
SS400 itu dia menggunakan sistem Newton karena sudah dikali 10. Kekuatannya berapa nanti ketahuan di sini. Adalah kekuatannya 400 Newton per milimeter persegi. Ini tensile strength 400 milimeter persegi. Teman-teman boleh pakai MPa, boleh pakai yang Newton. Newton per milimeter persegi. Ini sama sebenarnya, cuman beda satuan aja. Nah, kasus 400 itu 400 Newton per milimeter persegi. Kalau yang tadi SS40 itu dia belum dibagi 10, belum dikali 10. Nah, tinggal dibagi 10 karena apa? Kalau Newton itu kan udah dipengaruhi sama gravitasi. Kan W sama dengan M kali V. Kalau mau pakai program ya boleh. Sama, tinggal dikali 10. Nah, ini tinggal dikali bagi 10 aja. Itu adalah cara penamaan baut. Karena kan di sini ada gravitasi ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Jadi kapan pakai Newton, kapan pakai kilogram. Oke, yang masalah ini sudah saya bahas. Bahan ini gravitasinya dan lain sudah. Ini itu. Jadi prinsipnya sih kalau mau nawar baut ya nggak usah detail aja Kak, ukurannya tinggal nomor 1 baut 6. Terus yang penting panjangnya berapa sama besarnya. Kalau di sini M20 itu besarnya 2,5. Nggak perlu disebutkan nggak apa-apa karena dianggapnya dia metric cost. Soalnya kalau pakai yang halus baru dikasih M216 kali 1,5. Jadi kalau tanpa ada penyebutan maka boleh dianggap dia adalah metrik halus yang ini nih. Oke, ini M18 2,5, M20,5. Nah, ini yang halusnya, metrik fine. Ini yang kasar, dan ini yang halus. Tanpa ada penyebutan belakangnya kali 2 berarti dia otomatis adalah metrik halus. Nah, ini ada yang bikin ulir laki-laki sama perempuan. Kalau mau bikin yang laki-laki, pakainya adalah naik. Jadi ini buat teman-teman yang belum paham ya. Oke, yang belum paham. Oke, gambar. Nah, ini yang untuk membuat ulir laki-laki atau baut. Tapi kalau mau buat yang bikin lubang baut, pakai namanya tab. Nah, ini seperti ini. Jadi, kalau pakai tab berarti ya dibor. Yang dibor adalah diameter minimalnya. Misal M16 kali 2 ya berarti dibor 14 mili. Kalau ini yang senai. Kalau ini ya kalau mau disebut M16 ya disebut 16 mili. Itu mas bedanya ini buat laki-laki, ini buat perempuan. Saya sepertinya cukup untuk ini. Saya stop dulu.